Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba terasa berat tanpa alasan yang jelas? Pikiran menjadi kacau, emosi mudah meledak, bahkan tidur pun terasa tidak tenang. Yang lebih aneh, semua itu datang perlahan, tanpa disadari, sedikit demi sedikit menguras semangatmu. Bagaimana jika itu bukan sekedar kelelahan biasa? Bagaimana jika ada energi negatif yang perlahan mulai mendekati hidupmu? Dalam Pitutur Semar, tidak semua hal buruk datang dalam bentuk yang terlihat. Kadang, ia hadir dalam bentuk rasa, suasana, dan perubahan yang sulit dijelaskan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah mulai merasakannya? Assalamualaikum dan salam rahayu. Selamat datang kembali di channel Jejak Primbon 99. Tempat kita bersama-sama memahami tanda-tanda kehidupan melalui pitutur leluhur yang penuh makna. Di episode sebelumnya, kita membahas tentang aura yang mulai terbuka. Namun, ketika kesadaran seseorang meningkat, ada hal lain yang juga mulai muncul, yaitu gangguan energi negatif. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tanda-tanda ketika energi negatif mulai mendekati hidupmu, serta bagaimana cara menyikapinya menurut Pitutur Semar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak yang bisa memahami pesan kehidupan dari kearifan leluhur. Saat hidup tiba-tiba terasa berat. Pernahkah kamu mengalami masa di mana semuanya terasa berubah, tanpa alasan yang jelas? Bukan karena masalah besar, bukan karena kejadian buruk yang nyata. Namun entah mengapa, hidup terasa semakin berat dijalani. Bangun tidur terasa lelah. Pikiran penuh sesak. Dan hati seperti kehilangan ketenangan yang dulu begitu mudah dirasakan. Yang lebih aneh, semua itu datang perlahan. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya kamu mulai terbiasa hidup dalam rasa gelisah. Dalam Pitutur Semar, kondisi seperti ini tidak selalu dianggap sebagai kelelahan biasa. Karena terkadang, sebelum sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup seseorang, ada perubahan halus yang muncul lebih dulu, terutama dalam keadaan batin dan energi di dalam dirinya. Semar mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik. Di dalam diri manusia, ada rasa, kesadaran, dan energi batin yang terus berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Ketika energi itu mulai melemah, hidup pun perlahan ikut terasa berat. Awalnya mungkin hanya hal kecil. Kamu menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif dari biasanya. Hal-hal yang dulu bisa dihadapi dengan tenang, kini terasa menguras emosi. Lalu tanpa disadari, pikiran mulai dipenuhi kekhawatiran. Tidur tidak lagi nyenyak, dan suasana hati berubah-ubah tanpa sebab yang jelas. Banyak orang menganggap semua ini hanya stres biasa. Dan memang, terkadang itu benar. Namun dalam Pitutur Jawa, ada kondisi tertentu ketika rasa berat itu muncul bukan hanya karena pikiran, tetapi karena energi negatif mulai memengaruhi ketenangan batin seseorang. Yang membuatnya berbahaya adalah karena prosesnya sangat halus, tidak datang tiba-tiba.
tidak langsung terasa menyeramkan, tetapi perlahan menguras semangat hidup sedikit demi sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, energi negatif sering masuk ketika seseorang sedang lemah secara batin. Saat hati dipenuhi kecewa, saat pikiran terlalu lelah, atau ketika seseorang terlalu lama memendam emosi negatif dalam dirinya. Semar pernah mengajarkan bahwa hati manusia ibarat rumah. Jika rumah itu kosong dan tidak dijaga, maka apapun bisa masuk ke dalamnya. Begitu pula batin manusia. Ketika kesadaran mulai melemah, maka pengaruh buruk akan lebih mudah mendekat. Dan anehnya, banyak orang baru menyadari ada sesuatu yang salah setelah hidupnya benar-benar terasa kacau, setelah hubungan mulai rusak, setelah emosi tidak terkendali, setelah ketenangan perlahan hilang dari dirinya. Padahal sebelum semua itu terjadi, tanda-tandanya sudah muncul lebih dulu. Melalui rasa lelah yang tidak biasa, melalui suasana hati yang semakin gelap, dan melalui hidup yang terasa semakin berat, tanpa alasan yang benar-benar jelas. Pertanyaannya sekarang, apakah itu hanya kelelahan biasa? Atau sebenarnya ada sesuatu yang perlahan sedang memengaruhi hidupmu tanpa kamu sadari? Tanda aneh yang mulai bermunculan. Pernahkah kamu merasa rumah yang dulu nyaman tiba-tiba terasa berbeda? Bukan karena bentuknya berubah, bukan karena ada sesuatu yang terlihat aneh, namun entah mengapa suasananya terasa berat. Kamu mulai sering terbangun di tengah malam tanpa alasan. Tidur terasa gelisah, dan ada perasaan seperti sedang diperhatikan, meski tidak ada siapa-siapa. Yang lebih aneh lagi, semua itu terjadi perlahan, sampai akhirnya kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa akhir-akhir ini hidup terasa tidak tenang? Dalam pitutur Semar, sebelum energi negatif benar-benar memengaruhi hidup seseorang, biasanya ada tanda-tanda halus yang muncul lebih dulu. Tanda ini tidak selalu menyeramkan, tetapi cukup untuk membuat batin merasa tidak nyaman. Awalnya mungkin hanya perubahan suasana. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Sudut tertentu terasa membuat gelisah. Atau kamu mulai merasa tidak betah berada sendirian di waktu malam. Kemudian perlahan, tanda-tanda lain mulai bermunculan. Pikiran menjadi lebih mudah kacau. Emosi cepat tersulut. Dan hubungan dengan orang-orang sekitar mulai sering dipenuhi kesalahpahaman. Hal kecil yang dulu bisa diselesaikan dengan tenang, kini berubah menjadi pertengkaran panjang. Suasana rumah menjadi lebih sensitif, dan energi di sekitarmu terasa semakin berat. Dalam kearifan Jawa, kondisi seperti ini dipercaya sebagai tanda bahwa ada suasana negatif yang mulai memengaruhi keseimbangan batin seseorang. Bukan selalu karena hal mistis yang menyeramkan, tetapi bisa juga karena akumulasi emosi buruk, tekanan batin, dan energi negatif yang terus menumpuk dalam kehidupan sehari-hari. Semar mengajarkan bahwa manusia sangat mudah dipengaruhi oleh suasana di sekitarnya. Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam rasa marah, takut, iri, atau kecewa, maka perlahan batinnya akan dipenuhi energi yang berat. Dan ketika itu terjadi, tanda-tanda aneh mulai terasa semakin jelas. Kamu mungkin mulai mengalami mimpi buruk yang berulang, merasa gelisah tanpa sebab, atau merasa seperti kehilangan semangat hidup sedikit demi sedikit. Yang membuat banyak orang tidak sadar adalah karena semuanya terjadi secara perlahan, tidak langsung menghancurkan hidup dalam satu malam, tetapi masuk sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi bagian dari keseharian. Inilah yang paling berbahaya,
Karena ketika seseorang sudah terlalu lama hidup dalam energi negatif, ia mulai menganggap kegelisahan sebagai hal yang normal. Padahal ketenangan batinnya perlahan sedang hilang. Dalam Pitutur Semar, tanda-tanda seperti ini bukan untuk membuat manusia takut, tetapi untuk mengingatkan agar segera kembali menjaga dirinya, menjaga pikirannya, menjaga emosinya, dan menjaga kesadarannya sebelum semuanya menjadi semakin berat. Karena semakin lama energi negatif dibiarkan tinggal dalam hidup seseorang, semakin sulit pula ia menemukan kembali ketenangan yang dulu pernah dimilikinya. Dan pertanyaannya sekarang, apakah tanda-tanda itu mulai muncul dalam hidupmu? Mengapa orang yang auranya terbuka lebih peka? Pernahkah kamu tiba-tiba merasa tidak nyaman saat berada di dekat seseorang, padahal orang itu tidak melakukan apa-apa? Atau masuk ke suatu tempat yang terlihat biasa saja, namun entah mengapa dadamu terasa sesak dan pikiran menjadi tidak tenang? Yang lebih aneh, orang lain di sekitarmu tampak baik-baik saja. Hanya kamu yang merasakan sesuatu yang berbeda. Lalu perlahan muncul pertanyaan dalam dirimu. Kenapa akhir-akhir ini aku jadi lebih sensitif? Dalam Pitutur Semar, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan aura yang mulai terbuka. Ketika kesadaran batin seseorang meningkat, ia tidak hanya menjadi lebih peka terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap energi di sekitarnya. Awalnya kepekaan ini terasa seperti hal kecil. Kamu mulai lebih mudah membaca suasana hati orang lain. Bisa merasakan ketegangan sebelum pertengkaran terjadi. Atau tiba-tiba merasa tidak nyaman terhadap seseorang meski belum mengenalnya dengan dekat. Kadang bahkan firasatmu mulai sering benar. Saat hatimu merasa ragu terhadap sesuatu, ternyata memang ada masalah di baliknya. Saat kamu merasa sebuah tempat terasa berat, setelahnya kamu baru mengetahui ada suasana buruk di sana. Semar mengajarkan bahwa manusia sebenarnya memiliki rasa batin yang sangat kuat. Namun kebanyakan orang kehilangan kepekaan itu karena hidup terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika aura seseorang mulai terbuka, rasa itu perlahan aktif kembali. Dan disinilah perubahan mulai terasa. Kamu tidak lagi hanya melihat dunia dengan mata, tetapi mulai merasakan dunia melalui batinmu. Suasana tertentu terasa lebih kuat. Energi orang lain lebih mudah memengaruhi perasaanmu. Dan lingkungan di sekitarmu mulai terasa berbeda dari sebelumnya. Namun yang tidak banyak disadari adalah kepekaan ini juga bisa menjadi beban jika tidak dijaga dengan benar. Karena orang yang auranya terbuka lebih mudah menyerap energi di sekitarnya. Jika berada di lingkungan penuh emosi negatif, ia akan cepat lelah secara batin. Jika terlalu dekat dengan orang yang penuh kemarahan atau dendam, pikirannya pun bisa ikut terasa berat. Itulah sebabnya banyak orang yang mulai mengalami perubahan kesadaran justru merasa hidupnya semakin melelahkan. Mereka menjadi lebih sensitif, lebih mudah overthinking, dan lebih cepat terkuras emosinya. Padahal sebenarnya mereka hanya belum memahami bagaimana menjaga dirinya sendiri. Dalam Pitutur Jawa, kepekaan adalah anugerah sekaligus ujian. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi petunjuk yang membantu manusia lebih waspada dalam hidup. Namun jika tidak dikendalikan, ia bisa membuat seseorang tenggelam dalam emosinya sendiri. Semar mengingatkan bahwa manusia yang terlalu terbuka tanpa perlindungan batin akan mudah dipengaruhi oleh suasana di sekitarnya. Karena itu, semakin peka seseorang, semakin penting baginya menjaga ketenangan hati dan kejernihan pikiran.
Dan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang mulai menyerap terlalu banyak energi negatif tanpa menyadarinya. Karena perlahan ia akan kehilangan dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kepekaan itu mulai tumbuh dalam dirimu? Atau sebenarnya kamu sudah lama merasakannya, hanya saja belum memahami apa yang sedang terjadi? Sumber energi negatif yang sering tidak disadari. Pernahkah kamu merasa suasana hatimu berubah hanya karena terlalu lama berada di dekat seseorang? Awalnya biasa saja, namun setelah berbicara dengannya, pikiranmu menjadi berat, emosimu tidak tenang, dan semangatmu perlahan hilang. Yang aneh, hal itu terus berulang, dan tanpa sadar, hidupmu mulai dipenuhi rasa lelah yang sulit dijelaskan. Bagaimana jika sumber energi negatif itu sebenarnya lebih dekat dari yang kamu kira? Bukan datang dari tempat angker, bukan dari sesuatu yang menyeramkan, tetapi justru dari kehidupan sehari-hari yang selama ini kamu anggap biasa. Dalam pitutur Semar, energi negatif tidak selalu hadir dalam bentuk gaib yang menakutkan. Seringkali ia datang melalui emosi manusia sendiri, amarah, iri hati, dendam, kebencian, dan pikiran buruk yang terus dipelihara. Semar mengajarkan bahwa setiap manusia memancarkan energi dari dalam dirinya. Ketika seseorang dipenuhi niat baik dan hati yang tenang, suasana di sekitarnya pun terasa nyaman. Namun ketika seseorang hidup dalam kemarahan dan kebencian, energi itu perlahan menyebar kepada orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Lingkungan yang toksik, pertemanan yang penuh drama, hubungan yang dipenuhi manipulasi dan tekanan emosional. Semua itu perlahan menguras ketenangan batin seseorang sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin hanya membuat lelah. Namun jika terlalu lama dibiarkan, energi negatif itu mulai memengaruhi cara berpikir, cara merasakan, bahkan cara memandang hidup. Kamu mulai mudah curiga pada orang lain, cepat marah tanpa alasan jelas, sulit merasa tenang meski sedang sendirian. Dan yang paling berbahaya, kamu mulai terbiasa hidup dalam keadaan itu. Dalam pitutur Jawa, manusia yang terus berada dalam lingkungan penuh energi buruk perlahan akan kehilangan kejernihan batinnya. Ia menjadi lebih mudah dikuasai emosi, lebih sulit berpikir jernih, dan lebih mudah menarik masalah dalam hidupnya. Namun sumber energi negatif terbesar sebenarnya bukan selalu datang dari orang lain. Kadang, sumber itu berasal dari diri sendiri. Pikiran yang terus dipenuhi ketakutan, kebiasaan memendam dendam, rasa iri yang tidak pernah selesai. Semua itu menciptakan ruang gelap di dalam batin manusia. Semar pernah mengingatkan bahwa apa yang terus dipelihara dalam pikiran akan tumbuh menjadi bagian dari hidup seseorang. Jika seseorang terus hidup dalam kemarahan, maka hidupnya perlahan akan dipenuhi suasana yang gelap. Namun jika seseorang menjaga pikirannya tetap jernih, maka ketenangan akan lebih mudah mendekat. Itulah sebabnya, menjaga batin jauh lebih penting daripada sekadar menjaga penampilan luar. Karena energi negatif paling mudah masuk melalui hati yang lelah dan pikiran yang tidak dijaga. Dan tanpa disadari, banyak orang sebenarnya sedang melemahkan dirinya sendiri setiap hari, melalui kemarahan yang terus dipendam, melalui rasa kecewa yang tidak pernah dilepaskan, dan melalui lingkungan yang perlahan menguras energi hidup mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah sumber energi negatif itu memang datang dari luar? Atau sebenarnya, selama ini ada sesuatu dalam dirimu
yang diam-diam sedang menariknya masuk. Cara melindungi diri menurut pitutur Semar. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang tetap tenang meski hidupnya penuh masalah? Sementara yang lain begitu mudah jatuh, lelah, dan kehilangan arah hanya karena tekanan kecil. Apa sebenarnya yang membuat seseorang kuat secara batin? Apakah karena keberuntungan? Atau karena ada sesuatu dalam dirinya yang terlindungi? Dalam pitutur Semar, perlindungan sejati bukan berasal dari benda yang dipakai, bukan dari simbol yang dipamerkan, dan bukan pula dari hal-hal yang terlihat menyeramkan. Perlindungan terbesar justru berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, dari hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kesadaran yang terjaga. Semar mengajarkan bahwa energi negatif paling mudah masuk ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat emosi menguasai pikiran, saat rasa marah terus dipelihara, dan saat hati terlalu dipenuhi ketakutan. Karena itu, langkah pertama untuk melindungi diri adalah menjaga keadaan batin. Namun inilah yang sering paling sulit dilakukan. Banyak orang sibuk melindungi dirinya dari luar, tetapi lupa menjaga apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Mereka menjaga rumahnya dengan baik, tetapi membiarkan pikirannya dipenuhi kemarahan. Mereka takut pada energi buruk dari luar, tetapi setiap hari justru memelihara kebencian dalam hatinya. Padahal, dalam pitutur Jawa, apa yang ada di dalam diri manusia akan menentukan apa yang datang kepadanya. Semar pernah mengingatkan bahwa hati manusia ibarat cahaya. Jika cahaya itu redup, maka kegelapan akan lebih mudah masuk. Namun jika cahaya itu dijaga, maka hal-hal buruk akan sulit mendekat. Lalu bagaimana cara menjaga cahaya itu? Salah satu ajaran paling sederhana adalah menjaga ucapan. Karena kata-kata yang keluar dari mulut manusia membawa energi. Semakin sering seseorang berbicara dengan amarah, kebencian, atau niat buruk, semakin berat pula suasana batin yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Selain itu, penting juga menjaga pikiran tetap jernih. Jangan terlalu lama memendam dendam. Jangan membiarkan rasa iri tumbuh tanpa kendali. Karena emosi negatif yang terus dipelihara akan menjadi pintu masuk bagi energi buruk. Semar juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Tidak semua tempat baik untuk ketenangan batin. Tidak semua pertemanan membawa energi yang sehat. Ada lingkungan yang membuat manusia berkembang, tetapi ada pula yang perlahan menguras kesadarannya. Itulah sebabnya, semakin peka seseorang, semakin penting baginya memilih lingkungan yang baik. Namun perlindungan terbesar tetap berasal dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Karena manusia yang mampu menjaga emosinya akan lebih sulit dipengaruhi oleh energi negatif di sekitarnya. Orang yang hatinya tenang tidak mudah terseret suasana buruk. Orang yang pikirannya jernih tidak mudah dipenuhi ketakutan. Dan orang yang kesadarannya kuat tidak mudah kehilangan arah meski berada dalam keadaan sulit. Dalam pitutur Semar, kekuatan sejati bukan tentang terlihat hebat di luar, tetapi tentang tetap tenang di dalam. Dan ketika seseorang mulai mampu menjaga dirinya dari dalam, perlahan hidupnya akan terasa lebih ringan, pikirannya lebih damai, dan energi negatif yang dulu mudah mendekat mulai kehilangan tempat untuk masuk. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu benar-benar menjaga dirimu sendiri? Atau selama ini, kamu hanya sibuk melindungi tubuhmu, tetapi membiarkan batinmu perlahan melemah? Pesan moral.
Pada akhirnya, energi negatif bukan selalu datang untuk menghancurkan, tetapi seringkali hadir sebagai pengingat bahwa ada bagian dari diri kita yang mulai kehilangan keseimbangan. Pitutur Semar mengajarkan bahwa manusia yang mampu menjaga hati dan pikirannya akan lebih sulit dikuasai oleh hal-hal buruk di sekitarnya. Maka jangan hanya menjaga dirimu dari luar, tetapi jagalah batinmu dari dalam. Karena bisa jadi tanda berikutnya yang akan kita bahas nanti sebenarnya sudah mulai muncul dalam hidupmu tanpa kamu sadari.